Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, dan segera berakhir pandemi COVID-19 ini agar kita segera bertemu di sekolahan ya. Jadi nggak secara virtual seperti ini terus menerus. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saya taruh dulu. Hari ini pembelajarannya adalah mengenai tentang kapan Islam masuk ke Indonesia, ke pulau kita, ke negara kita. Jadi kalau ngomongin tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia, pasti harus kita kuatkan dengan beberapa teori-teori yang sudah dikeluarkan oleh para tokoh ilmuwan. Nah, sebelumnya kalau kita ngomongin Islam datang ke Indonesia itu pasti begini, bagaimana prosesnya? Terus bagaimana situasinya pada saat itu? Apakah ada pertentangan? Apakah ada perpecahan? Nah, saya akan jawab di sini. Pertama, Islam datang ke Indonesia itu dengan cara damai. Ya, perlu digarisbawahi bahwa Islam datang ke Indonesia itu dengan cara baik-baik, dengan cara damai, bukan dengan cara pemaksaan. Jadi Islam datang ke Indonesia itu memang sudah diterima dengan baik oleh orang-orang Kepulauan Nusantara pada saat itu. Makanya pada saat itu Islam dengan mudah berkembang menjadi pesat. Nah, ini ada faktor-faktornya. Karena pada saat itu Islam itu mengajarkan ilmu kedamaian, yang dimana pada saat itu orang Nusantara masih didominasi oleh orang-orang yang percaya dengan animisme, dinamisme, ya kan? Jadi pada saat itu Islam datang ke Indonesia dengan cara damai, tidak terpaksa, dengan cara berdakwah. Orang-orang tokoh Islam pada saat itu menyebarkan Islam dengan cara mereka masing-masing. Yang pastinya perannya ada yang peran dari pedagang, ada dari mubaligh, ada dari wali songo, ya kan? Nah, kemudian ada beberapa pendapat berbalik ini, bahwasanya dikatakan Islam datang ke Indonesia ini ada pendapat lama dan ada pendapat baru. Kalau Islam datang ke Indonesia, sepakat dari orang-orang yang berpendapat lama bahwasanya Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-13 ya, ke-13. Kemudian kalau pendapat baru itu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Sehingga pada saat itu kita tarik kesimpulan bahwasanya teori-teori yang berkembang pada saat itu tidak bisa kita membenarkan atau tidak bisa kita langsung mengejudge dari salah satu teori. Jadi kita melihat bukti-bukti yang sudah menguatkan dari teori tersebut. Nah, mari kita simak. Ada beberapa teori menurut para ilmuwan yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu berdasarkan teori tersebut. Yuk, disimak. Teori yang pertama yaitu teori Mekah, ya. Teori Mekah. Jadi teori Mekah ini dikeluarkan oleh Prof. Hamka. Ya, Prof. Hamka. Jadi Prof. Hamka ini pernah mengeluarkan statement bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Arab. Ya, pada tahun berapa? Pada tahun 700-an, itu masih abad ke-7. Ya, dimana pada saat itu teori ini dikuatkan oleh Prof. Hamka dengan membuktikan bahwasanya pernah dikatakan pada zamannya Bani Umayyah itu sudah pernah ada perdagangan ke sini, ya. Kemudian ditandai adanya perdagangan ke sini itu adanya kampung Arab, nah, perkampungan Islam Arab di barat Sumatera. Kemudian yang kedua adalah di Indonesia ini mayoritas adalah orang Muslim. Jadi orang Muslim di Indonesia ini rata-rata menggunakan mazhab Syafi'i. Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini sangat besar tumbuh di Indonesia, sehingga Prof. Hamka meyakini bahwasanya orang Arab yang membawa Islam ke sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah raja-raja kerajaan Islam pertama, yaitu kerajaan Samudra Pasai, di mana mereka menggunakan gelarnya itu dengan Al-Malik. Nah, Al-Malik ini adalah gelar yang biasanya dipakai di Arab Saudi. Sehingga pada saat itu Prof. Hamka mengeluarkan teori ini karena Prof. Hamka memiliki alasan. Sekarang teori yang kedua. Teori yang kedua ini dari India, yaitu teori Gujarat. Ini dibawa oleh orang-orang India. Nah, teori ini yang meletakkan pertama kali adalah Snowhorgrone. Nah, pokoknya itulah, kalian anak IPS pasti tahu lah. Nah,
Snok ini bilang bahwasanya teori Gujarat ini diyakini bahwasanya para pedagang India yang membawa Islam ke Indonesia, ke Nusantara. Dulu belum Indonesia, jadi Pulau Nusantara, Kepulauan Nusantara. Nah, dengan bukti apa teori Gujarat ini bisa kuat daripada teori Arab? Nah, di mana pada saat itu buktinya salah satunya adalah adanya batu nisan di makam Sultan Malik Al-Soleh di Samudra Pasai, di mana batu nisan ini mirip dengan batu nisan yang berada di Gujarat. Jadi di India ini mirip batu nisannya Sultan Malik ini tadi mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Kemudian diakui bahwasanya teori Gujarat lebih kuat itu adalah karena orang-orang India itu sudah berhubungan baik dengan orang-orang Kepulauan Nusantara yang pada saat itu hubungannya adalah perdagangan. Nah, di situ melewati beberapa pulau. Nah, teori ini bisa dikatakan jaraknya agak jauh dengan teori Arab, karena teori Gujarat meyakini bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Kemudian saya lanjutkan lagi teori yang ketiga. Nah, teori yang ketiga ini adalah teori dari Persia. Teori Persia ini meyakini bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu dengan dilihat dari kebiasaan orang Indonesia yang mirip dengan orang-orang Persia. Orang Persia sekarang itu disebut orang-orang Iran lah ya. Nah, di mana teori Persia ini dikeluarkan oleh Prof. Hussein Jayaningrat. Nah, beliau ini menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, sama halnya dengan teori Gujarat. Nah, bagaimana teori Persia ini bisa kuat daripada teori-teori sebelumnya? Nah, teori Persia ini bisa dikuatkan karena teori Persia melihat kebiasaan orang Indonesia. Salah satunya adalah merayakan satu syuro. Kalian pasti tahu lah, biasanya orang-orang ibu-ibu kita, mbah-mbah kita itu kalau malam satu syuro itu pasti membuat bubur. Nah, bubur suroh namanya. Nah, di sini diyakini bahwasanya kebiasaan itu, perayaan itu berasal dari Persia, karena orang-orang di sana itu merayakan satu syuro ini adalah dengan memperingati atau mendoakan cucunya Rasulullah yang wafat di Medan Karbala. Kalian pasti ingat lah ya, ini pasti dijelaskan di kelas 11. Jadi hal yang pertama dilihat adalah dari kebiasaan ini tadi, sama halnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang Persia. Kemudian yang kedua, dikuatkannya ditemukan makam Fatimah binti Maimun yang ada di kabupaten kita, ya kan, kalian tahu pastinya. Ini diyakini, kenapa dengan makam Fatimah binti Maimun? Karena pada saat itu desa ini namanya Leran. Leran ini adalah bahasa Persia, yang artinya adalah Leran adalah nama salah satu suku yang berada di Iran. Jadi Leran ini juga ada salah satu suku di Iran yang namanya Leran juga. Nah, dan masih banyak bukti-bukti yang lain. Untuk selanjutnya teori yang keempat. Teori keempat ini orang-orang Cina yang katanya diyakini membawa Islam masuk ke Indonesia. Orang-orang Cina meyakini bahwasanya mereka sudah sejak lama berhubungan baik dengan Kepulauan Nusantara karena perdagangan juga. Nah, pada abad ke-7 diyakini pada abad ke-7 Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Cina pada abad ke-7. Nah, di sini diyakini lagi bahwasanya Islam datang ke Indonesia dibawa oleh orang Cina itu dibuktikan adanya masjid Cengho. Kalian bisa baca deh tentang sejarahnya Cengho ya, itu ada semua. Jadi empat teori ini masih berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Islam datang ke Indonesia itu dari berbagai negara. Ada dari Mekah atau Arab, ada dari Persia, ada dari India, dan ada dari Cina. Makanya di Indonesia ini kalau kita lihat
banyak sekali tumbuh kebudayaan-kebudayaan yang sangat banyak sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang berada di Indonesia ini sangat beragam sekali, sehingga kita patut bangga bahwasanya ternyata Indonesia dulu adalah tempat tujuan dari berbagai negara. Nah, kita harus dari beberapa teori ini tadi, kita harus menghargai dari semua teori tersebut. Kita tarik kesimpulan positifnya bahwasanya berarti negara kita negara yang patut untuk dituju oleh berbagai negara, karena dari hal tersebut berarti dari kacamata mereka Indonesia memiliki daya tarik sendiri. Ya jelas, karena kita kaya akan semuanya, kaya akan budaya, kaya akan kepulauan, kaya akan sumber daya alam dan lain-lain. Nah, terus Bu, siapa perannya di sini yang menyebarkan Islam? Jadi proses penyebaran Islam itu pasti ada perannya di sini. Yang pertama adalah para pedagang, yang kedua adalah para mubalik. Mubalik ini adalah orang-orang tokoh-tokoh agama yang pada saat itu bermunculan. Kemudian yang ketiga adalah wali songo. Mungkin ada beberapa lagi yang lain. Nah, namun peran yang paling terlihat di sini adalah tiga tersebut. Nah, bagaimana pada saat itu menyebarkan Islam? 1. Berdagang. 2. Mendirikan sebuah pendidikan. Dulu itu mungkin sekolahnya itu didirikan dengan cara membuat pondok pesantren. Nah, jadi proses Islamisasi tidak terlepas dari peranan pedagang, mubalik, bahkan raja pada saat itu, raja yang sudah menganut agama Islam, terus bangsawan, adipati. Nah, bahkan di Pulau Jawa ini tadi yang saya sebutkan terakhir yaitu wali songo. Baik, dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan di saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah materi, ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.